Salah satunya itu adalah 5 faktor penyebab ayam berhenti makan atau enggak mood makan. Yang pertama, yang paling utama adalah ayam sakit. Kenapa ayam sakit, Mas Bro? Ya ayam sakit, jangankan ayam, Mas. Kita saja kalau lagi sakit, ya lidah ini atau bibir ini jadi rasa pahit, terkadang enggak mood, pengen makan yang pedes-pedes manis, pedes-pedes asem, tergantung selera ya, Mas Bro. Ya salah satunya itu ayam sakit ada beberapa faktor. Yang pertama diare atau mencret. Terus yang kedua masuk angin. Terus yang ketiga apa dibilang ngorok. Jadi kita kupas saja. Salah satu kita ambil penyakitnya, Mas. Diare atau mencret. Obatnya itu, nah ini penangkalnya, Mas Bro. Obatnya itu sangat gampang. Rekan-rekan ambil daun jambu biji atau jambu klutuk lah, bahasa Koreanya jambu klutuk. Nah, jadi ambillah daun biji kira-kira 3 tangkai, bukan 3 helai ya, 3 tangkai. Ada tangkai mudanya itu ya kan, biasa di ujungnya itu ada, Mas. Nah, kemudian rekan-rekan rebus. Nanti sediakan daun, terus air, panci atau kuali, rebuslah ke dalam tempat tersebut menggunakan api, Mas. Jadi direbus, apabila daunnya sudah berubah menjadi coklat kehitam-hitaman, terus airnya sudah berubah seperti air teh, itu dinyatakan sudah siap digunakan. Ya nanti ditambahkan, kalau 1 liter air gunakan gula merah seginilah, sejempol, tapi jangan utuh ya, separuh dari jempol ya. Nah, kemudian ditambahkan gula merah atau gula pasir. Terus faktor yang kedua itu perubahan pola makanan atau makanan tidak sesuai. Apa sih maksudnya makanan tidak sesuai? Ya terkadang kita, khususnya para peternak memberi pakan, hari ini pakan basah, nanti pakan kering. Nah, hari ini pakan yang biasa kita kasih, terus kadang kita selingi pakan yang jarang kita kasih. Nah, itu bisa berdampak ayam menjadi salah satu faktor malas makan, Mas. Nah, itu yang kedua. Gimana caranya atau cara mengatasinya dari makanan yang tidak sesuai tadi? Ya, salah satunya kita kasih sedikit makanan yang kita berikan kesehariannya. Contohnya kita biasa ngasih pur dicampur pabrikan atau dicampur dengan jagung giling atau dedak. Nah, biasa kita kasih itu ya kan, kita oplos. Kemudian kadang kita sesekali berikan pur sama jagung saja. Nah, jadi kalau ayam tadi mau ngomong sambil makan ya, biasanya kasih makan yang A, Pak, enak. Ini kok yang B. Nah, jadi moodnya ayam itu menjadi kurang selera. Nah, itu salah satu faktor penyebab ayam berhenti makan atau enggak mau makan. Nah, caranya tadi seperti saya bilang, tambahkan sedikit yang kesehariannya. Kita oplos lah, oplos sedikit, terus kita aduk. Itu cara mengatasinya makanan yang tidak sesuai. Itu faktor yang kedua ya, Mas Bro ya. Sebentar Mas Bro, lagi azan. Nanti kita sambung lagi ya. Oke Mas Bro, lanjut lagi sambung. Tadi batas mana? Yang kedua ya kan? Yang pertama tadi ayam sakit, disebabkan dari ayam sakit. Terus yang kedua tadi pola pemberian makan yang tidak sesuai. Terus yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan. Ya sebetulnya sih semua diperhatikan ya kan. Tapi yang nomor 3 ini yang sangat diperhatikan. Ya salah satunya itu adalah waktu. Waktu pemberian pakan pada ternak kita.
Ya biasanya itu rekan-rekan pemberian pakannya itu ada yang 1 kali dalam sehari, ada yang 2 kali dalam sehari, bahkan ada yang 3, pagi, siang, atau pagi, sore, malam. Tapi saya biasa pemberian pakan pada ternak kita atau ayam kita, saya gunakan sehari 2 kali. Kenapa? Ya, kalau saya gunakan waktu sehari 2 kali itu sangat akurat bagi saya ya kan. Mungkin kalau rekan-rekan ya mungkin bisa jadi 1 kali bahkan lebih dari saya. Bahkan ada 3 kali. Jadi waktu yang pas pemberian pakan itu dimulai usahakan jam 9 atau jam 10 pagi Mas. Kenapa? Baik ikan atau ayam kalau makannya terlalu pagi, rasa seleranya itu akan kurang. Karena kenapa? Matahari apabila belum keluar itu belum maksimal nafsu ayam untuk makan. Makanya saya gunakan itu jam 9, kalau enggak jam 10 apabila udah panas yang lumayan. Nah, itu nafsu kita akan bertambah atau nafsu ternak kita akan memuncak. Lapar, perutnya kosong. Ya kita saja kalau sarapan pagi itu jam 9, jam 8, itu jam 9 pun agak telat ya kan. Jadi usahakan itu paginya itu jam 9 sampai jam 10. Itu udah maksimal. Terus waktu kapan lagi? Waktunya sore. Kita pemberian pakan itu sore, usahakan jam 5 sore. Karena proses pencernaan di dalam perutnya ayam itu memerlukan waktu 6 sampai 8 jam proses pencernaan di dalam perut ayam. Jadi kalau kita berikan waktunya jam 9 atau jam 10, maka 6 jamnya itu jam 3 atau jam 4. Jadi proses pencernaan ayam itu saya ulangi lagi, dia 6 jam sampai 8 jam itu udah kosong lagi Mas, siap bekerja lagi. Makanya kita kasih jam 9 atau jam 9 pagi atau jam 5 sore atau jam 4 sore. Itu udah paling akurat. Kemudian yang keempat ya kan kalau nggak salah. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi ternak kita malas makan atau mogok makan. Yang keempat ini akibat dari kandang kita kotor atau kurangnya masuk sirkulasi udara bahkan cahaya matahari. Gimana caranya atau mengatasinya Mas Bro? Caranya mengatasinya itu sangat gampang. Ya kalau kotor rekan mungkin sudah tahu ya kan. Berarti harus dibersihkan, hindari dari kelembaban kandang. Cara mengatasinya. Karena kenapa bisa menimbulkan amoniak di dalam kandang, terus dapat menimbulkan penyakit pada ayam kita. Contohnya kalau kandang kita lembab, ayam menjadi lumpuh, ayam menjadi ngorok, bahkan ayam menjadi cacingan. Pokoknya banyak kerugian Mas. Kemudian kurangnya masuk sinar matahari. Itu sinar matahari itu sangat penting Mas Bro. Sangat penting. Baik perikanan, peternakan, atau lain sebagainya. Karena di situ ada beberapa terdapat vitamin. Dan juga biasanya saya kandang itu langsung saya menggunakan alasnya itu atau liternya. Liter itu kalau bahasa ternak itu lantai, itu langsung ke tanah Mas. Kenapa langsung ke tanah? Jadi kecuali panggung, saya nggak sistem panggung ya Mas Bro. Ya karena kenapa kurang akurat bagi saya pribadi. Saya langsung ke tanah. Karena kenapa kalau ke tanah ditambah dengan masuknya matahari, terus sirkulasi udara keluar masuk itu sangat akurat, dijamin ayam rekan pada sehat. Karena kenapa? Di dalam kandang apabila liternya atau lantainya langsung ke tanah, di situ banyak plankton yang dapat kita keluarkan atau kita timbulkan dari lantainya menggunakan tanah. Contohnya seperti video saya yang telah lalu, saya ambil tai sapi, saya tambahkan rumput, kemudian saya aduk, saya letakkan di kandang saya, khususnya anak ayam yang usia baru netes, sampai 1,5 bulan, itu tanpa saya beri pakan Mas.
Saya langsung saja begitu netes, langsung saya taruh anak bersama indukannya. Ini sedikit cerita ya. Anak bersama indukannya saya letakkan ke dalam kandang yang liternya atau lantainya langsung ke tanah. Pakannya itu saya nggak menggunakan pakan pabrikan. Saya menggunakan dari tai sapi atau kotoran sapi yang masih basah. Kemudian saya oplos dengan rumput-rumput. Saya aduk, kemudian saya tebarkan di dalam lantainya atau dalam kandangnya. Kemudian si induk akan mengeruk atau mengais tanah tersebut. Nah, disitulah nanti terdapat makanan protein alami, protein alami, apalagi ya, karbohidrat alami dari kotoran sapi bersama rumput. Jadi kan nggak logika Pak Bro, masa tai sapi sama rumput bisa menimbulkan protein alami? Impossible. Begini Mas, kita itu beternak, memahami ternak kita. Contoh kita ternak ayam. Kita pahami cara kerjanya ayam. Pernah rekan-rekan lihat induk ayam membawa segerombolan anak ayam, terus menjumpai atau ketemu dengan kotoran sapi, terus si induk mulai mengais-ngais kotoran sapi. Itu apa yang dilakukan sama induk? Mengais-ngais berarti cari makanan ya kan? Makanan itulah yang terdapat di kotoran sapi mengandung protein. Contohnya, ya contohnya itu adalah sejenis lalat kecil. Lalat kecil. Mungkin rekan-rekan lihat aja. Kadang ada perhatikan saja ada tai sapi ada atau kotoran sapi yang terdapat lalat-lalat kecil. Nah, lalat itulah yang dimakan, yang menempel di kotoran sapi, disantap sama induk, dikasihkan ke anaknya. Itulah protein alaminya. Kenapa sih ayam itu kalau diliarin sehat, gemuk-gemuk? Ya karena salah satunya itu yang dimakan. Ada protein alami. Itu yang saya bilang. Jadi kalau kita pelihara kadang sakit, padahal pakannya itu dari pabrikan, sumber-sumber racikan hantu belau segala, tapi masih kadang kurus-kurus, bahkan makannya pun kurang selera. Ya karena kenapa? Kita memahami sistem atau pola kerjanya ayam. Makanya ayam kampung yang dilihat-lihat itu sehat Mas Bro. Karena kenapa? Dia mencari serangga, cacing, dan juga bahan protein lainnya, salah satunya di kotoran sapi tersebut. Itulah karena bisa sehat. Nah, jadi kita kembali ke faktor berikutnya, faktor yang ke-5, yang paling terakhir. Salah satunya itu yang terakhir, ini mungkin jarang lah, tidak di semua rekan-rekan semua yang 5 faktor yang nomor 5 ini ya Mas Bro. Yang terakhir itu gangguan dari hewan buas. Hewan buas itu bagi ayam ya kan, bukan bagi kita. Contohnya itu dari gangguan ular, gangguan dari biawak, tikus, dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau gangguan dari ular itu jarang lah, nggak semua rekan-rekan yang bisa menjadi hama-hama ular ya kan, dan juga biawak nggak semua rekan-rekan. Pokoknya yang poin nomor 5 ini jauh dari harapan lah, nggak semua rekan-rekan yang alami. Nah, contohnya kalau dia dari gangguan ular, mungkin dipasang bambu yang berdiri yang sudah dipotong-potong. Cara mengatasinya buat dia sampai 3 meter tingginya. Kalau biawak pun begitu juga, dikasih jaring. Kalau masih jaring bisa jebol, kasih kawat. Nah, itu cara mengatasi. Kalau ular tikus itu sangat gampang sebetulnya. Sering diasepin aja Mas Bro. Itu sih tikus nggak mau. Caranya gimana diasepin? Ya nanti Pak Bro habis banyak kayu untuk mengasapinya. Nah, bukannya pakai kayu Mas Bro. Rekan-rekan pergi ke pasar atau ke warung-warung, biasanya di situ terdapat batok kelapa. Nah, caranya gimana? Ambil rice cooker yang aluminiumnya itu tidak dipakai lagi atau tidak digunakan.
Kemudian kalau enggak pakai kuali yang tidak digunakan, kuali-kuali bocor lah. Nah, ambillah batok kelapa tadi satu atau dua, diletakkanlah di tempat rice cooker tadi atau kuali. Nah, nanti di situ dibakar, kemudian jadi bara. Nah, baranya itu yang sudah jadi, ambil batok berikutnya ditaruh aja di atas bara tadi. Nah, nanti di situ akan mengeluarkan asap. Itu tahan sampai 1 jam, Mas Bro. Itu pokoknya sering-sering mengadakan pengasapan. Itu cara mengatasi tikus ya kan. Ya, itu saja Mas Bro. Faktor-faktornya dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan rekan-rekan menjadi peternak yang handal, yang berhasil dunia dan akhirat, dan sukses. Satu pesan saya Mas Bro, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita cuman tidur aja, rezeki itu nggak akan datang. Kita harus bangkit. Ya, pesan saya itu aja. Tetap semangat, terus belajar dan mencari ilmu. Bersama saya Ampera Fishing, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.